kopi atau hasil fotokopiannya. Di situ awalnya Oh. aku stres tuh karena dan bingung. Waduh, Hmm. tadi aku di tempat medical check up nggak dibilangin nih, nggak disampaikan kalau kalau aku harus memfotokopi berkas ini. Karena yang aslinya, yang originalnya itu harus aku simpan secara Iya, pribadi. betul, betul. Di situ aku sebenarnya sudah mulai lemas ya dan malas gitu. Aduh, harus cari fotokopi lagi, harus keluar lagi gitu. Dan ternyata sampai kakak yang di tempat pendaftaran itu bilang, nah itu tuh yang harusnya dikasih. Tanpa aku ketahui ternyata kakak yang dari pusat kesehatan itu sudah memberikan file fotokopi dari Dari berkas yang pertama. medical reportku itu. Jadi aku tuh Oh. sebenarnya tanpa aku sadari aku sudah pegang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, buat kalian, buat teman-teman, buat sahabat semuanya yang baru berjumpa dengan channel ini dan belum tahu dengan channel Meriak TV. Oke, salam kenal terlebih dahulu dan jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Di video kali ini jom kita reaction bareng ini cerita pengalaman berada di Malaysia. Ini ada 5 hal pengalaman yang membuat orang Indonesia ini, salah satunya adalah mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Malaysia pertama kali menginjakkan kakinya di Malaysia, merangkum culture shocknya menjadi 5 culture shock, dan ini membuat kagum dengan negara Malaysia. Oh, pasti kagum sebab negara tetangga ini memiliki keunikan yang luar biasa yang di Indonesia kadang itu tidak biasa, tapi di Malaysia biasa. Terkadang di Malaysia biasa, di Indonesia tidak biasa, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak sama-sama, let's go. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semenjak aku mulai belajar di Malaysia, ini adalah hari ini ke-10 cerita. aku tinggal di Malaysia. Oh. Dan ada beberapa hal dan pendapatku mengenai Malaysia selama aku 10 hari ini yang menurutku itu berbeda atau baru kujumpai ketika aku di Malaysia nih. Sebelum aku melanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan kira-kira apa aja sih tempat-tempat yang bisa teman-teman rekomendasikan untuk aku datangin di Malaysia ini. Malaysia. Berikut adalah hal-hal yang baru aku jumpai ketika aku di Malaysia. Let's go. Yang pertama, selama aku tinggal di dekat UKM, tuh fasilitas umumnya itu terjangkau oleh aku. Jadi meskipun aku di sini tidak punya kendaraan sendiri, tidak punya kereta ataupun motor, aku masih bisa bepergian ke mana aja untuk belanja, untuk ke Kuala Lumpur itu dengan transportasi umum. Ya meskipun aku harus berjalan kaki, tapi kan nggak jauh ya, nggak terlalu jauh lah menurutku, nggak terlalu jauh karena masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki, itu masih oke. Jadi fasilitas umumnya itu bagus dan lengkap gitu. Sehingga aku nggak perlu lah setiap waktu itu untuk order Grab. Dengan bus saya sudah bisa, ataupun dengan KTM pun masih bisa untuk berjalan-jalan atau bepergian di Malaysia. Sedangkan ketika aku di tempatku di Indonesia, itu aku hampir jarang banget menggunakan fasilitas umum atau transportasi umum. Lebih seringnya menggunakan Grab, atau kalau di Indonesia itu ada Gojek untuk bepergian. Karena untuk jalan ke bus stop itu cukup jauh ya dari rumahku begitu. Tapi kurang tahu juga lah ya. Apa karena mungkin memang kebetulan posisi tempat aku duduk atau tinggal ini tidak terlalu jauh aksesnya dengan bus stop dan transportasi lainnya. Tapi ya aku bersyukurnya itu. Jadi sekarang aku kemana-mana itu menggunakan transportasi umum dan harganya menurutku cukup murah dan worth it lah untuk kita memakainya. Apalagi tuh teman-teman ya, bisa kita dengarkan sendiri. Ini pengakuan selama 10 hari di Malaysia itu kemana-mana itu pakai transfer kendaraan itu murah di Malaysia teman-teman ya. Terjangkau, sangat-sangat murah sekali. Jadi buat mahasiswa yang ingin kuliah di Malaysia, jangan ragu, di Malaysia tuh dijamin murah kehidupannya teman ya. Jadi untuk mahasiswa seperti saya, jadi bisa berhemat tuh kan. Yang kedua, nah ini soal kuliner. Nah, ini masalah di sini makanan kulinernya ini banyak jenisnya, kemudian ayamnya
Yang buat aku shock ini kenapa ayam-ayam di Malaysia ini besar-besar ya, meskipun dulu Bang Adi itu sudah pernah bilang ya, cuman kan eh, apa ya, maksudnya masih shock lah, masih karena kan lama di Indonesia jadi jumpanya itu ayamnya kecil-kecil gitu loh. Ketika nyampe sampai sini itu ayamnya besar-besar gitu. Dan beberapa kali aku makan dan porsinya itu cukup banyak lah. Jadi sangat worth it dengan harga segitu untuk dibeli dan sangat mengenyangkan. Gila, ayamnya enak banget sih. Apalagi pas aku review nasi kandar kemarin itu aku suka banget dengan ayamnya. Dan aku sempat makan sate di Kajang, itu pun tusukan ayamnya itu besar-besar juga. Jadi ya memang best lah ayam di sini nih. Ngomongin soal makan nih, jadi aku beberapa kali ke UKM itu, aku pun makan di kantin atau tempat makan yang ada di dalam UKM. Dan beberapa tempat di UKM itu self service ya, jadi selepas makan tuh sudu dan piringnya itu memang mesti kita antarlah ke tempat yang sudah disediakan. Itu salah satu kebiasaan yang menurutku bagus banget ya, untuk dilakukan gitu. Di sisi lain kita pun membantu para pekerja di tempat makan itu agar lebih mudah kerjanya. Oh, paham saya teman-teman ya. Ini hal ini tidak ada di Indonesia, nggak ada teman-teman. Misal kita makan di sebuah restoran di Indonesia itu, bekas makanan itu bisa ditinggal teman-teman ya. Yang ngambil itu karyawan. Tapi di Malaysia menurut kakaknya ini selesai makan itu bekas makan seperti piring dan lain sebagainya mungkin harus dipindah oleh orang yang sedang makan yang sudah disediakan. Ini keren teman-teman. Ini luar biasa. Sikap seperti ini luar biasa teman-teman. Dan ini belum ada di Indonesia sama sekali. Mungkin di daerah lain mungkin ada, cuman di daerah saya dan yang pernah saya alami selama ini, meskipun saya ke kota itu tidak ada yang seperti ini. Selesai makan ya tempat piring itu tetap di meja. Mantap Malaysia. Seperti itu. Dimana hal ini di tempat kuliahku dulu waktu Indonesia itu belum aku temuin. Iya. Kebiasaan yang seperti itu belum aku temuin. Jadi ya itu salah satu hal yang aku suka sih di UKM. Kalau universitas lain UKM aku belum tahu ya, karena aku belum pernah ke sana. Mudah-mudahan aku pengen juga sih kapan-kapan main ke universitas ya, lain. Pasti harus main, namanya juga mahasiswa. Yang ketiga, aku di sini cukup kaget dengan banyaknya lowongan atau pembukaan pendaftaran untuk part-time, untuk kerja part-time atau freelance. Sedangkan kalau di Indonesia, apalagi di tempatku, itu susah banget yang namanya cari kerja part-time. Masih susah banget. Jadi ketika aku kesini itu karena banyaknya kedai atau tempat usaha atau bisnis yang membuka kerja part-time, itu aku cukup shock sih. Karena kayak keren juga di sini ya gitu, karena banyak membutuhkan kerja part-time. Selanjutnya, nah ini sebenarnya kebiasaanku sih yang terjadi kepadaku ketika aku mulai tinggal di Malaysia, yaitu kebiasaan burukku adalah suka mengkonversi uang ketika membeli sesuatu. Ringgit Malaysia ke rupiah. Apapun itu. Misalnya aku pengen beli nasi kandar, ya kan? Itu kan kemarin aku beli di harga 10 ringgit. Nah, itu selalu di pikiranku itu 10 ringgit itu berapa rupiah ya? Berapa rupiah ya? Karena kan memang konversi Malaysia ini kan, mata uang Malaysia ini kan lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadinya kadang aku ngerasa sesuatu itu kemahalan. Padahal bagi orang-orang yang udah lama di sini itu atau orang Malaysia itu murah. Mungkin harga segitu murah dan worth it gitu. Tapi bagi aku yang baru tinggal di sini, karena kebiasaanku untuk merasa mahal, ya biasa. Itu jadinya kesannya mahal gitu. Nah itu kebiasaan burukku sih sebenarnya. Mungkin beberapa temen yang baru jadi student sini bakal ngerasain hal sama sih. Jadi membeli apapun itu pasti memikirkan berapa rupiah ya. Ya pastinya. Ya, itu pastinya. Oke lah, masih oke. Nah selanjutnya, hal yang aku suka ketika aku tinggal sini, segala birokrasinya atau pengurusan pendaftaran di UKM itu menurutku itu mudah untuk dilakukan.
dan mudah untuk diikuti. Tidak Jadi sesulit dari ya. awal aku di Indonesia itu kan aku sudah mulai mengurus visa dan segala macamnya, mengurus pendaftaran, mengurus ya berkas dokumen dan sebagainya lah. Jadi mereka ini sudah di websitenya itu sudah mencantumkan hal-hal apa saja, berkas apa saja yang dibutuhkan. Dan tanpa miss sedikit pun, tidak ada yang berbeda. Jadi ketika aku sudah memprepare di Indonesia, ketika aku bawa ke sini itu sudah lengkap, sudah lengkap dan sudah sesuai dengan apa yang diminta. Dan aku punya cerita menarik yang menurutku ini hal simple tapi sangat membekas di hatiku. Jadi kemarin waktu awal-awal aku sampai ke UKM, itu kan aku diharuskan untuk medical check up, ya kan, tes kesehatan di tempat kesehatan, di pusat kesehatan UKM. Nah, aku berikan tuh berkas-berkas yang memang diminta oleh pihak mereka. Nah, selesai medical check up, aku diarahkan untuk ke tempat pengurusan pendaftaran. Dan aku dipesankan oleh kakak yang ada di medical check up itu, kamu berikan saja ini kepada orang yang di sana, nanti mereka paham. Nah, begitu tuh yang dipesenin. Menujulah aku ke tempat pendaftaran. Itu ya aku menggunakan bus ya, karena memang jaraknya cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, ketika sampai di sana dan mereka mengatakan apa yang mereka butuhkan, misalnya paspornya mana, offer letternya mana, kan begitu. Dan sampai di titik mereka meminta laporan hasil medical check up. Yang mana yang mereka minta itu adalah kopinya, file kopi atau hasil fotokopiannya. Di situ awalnya aku stres tuh karena dan bingung. Waduh, tadi aku di tempat medical check up nggak dibilangin nih, nggak disampaikan kalau kalau aku harus memfotokopi berkas ini. Karena yang aslinya, yang originalnya itu harus aku simpan secara pribadi. Di situ aku sebenarnya sudah mulai lemas ya dan malas gitu. Aduh, harus cari fotokopi lagi, harus keluar lagi gitu. Dan ternyata sampai kakak yang di tempat pendaftaran itu bilang, nah itu tuh yang harusnya dikasih. Tanpa aku ketahui, ternyata kakak yang dari pusat kesehatan itu sudah memberikan file fotokopi dari yang pertama medical reportku itu. Jadi aku tuh sebenarnya tanpa aku sadari aku sudah pegang file hasil fotokopinya, hasil kopinya. Jadi aku nggak perlu repot-repot lagi untuk pergi memfotokopi atau mengcopy file itu. Coba ini benar-benar mempermudah, teman. Ini orang luar loh ya, bukan orang tempatan, apalagi orang tempatan pelayanannya lebih bagus mungkin ya, atau sama rata. Gila ini. Waduh, itu guys, itu sangat berkesan sih di hati karena simple tapi sangat membantu. Jadi ya seharusnya pengurusan itu memang seperti itu, ya kan? Karena kan mereka sudah lama ya dan sudah sering menerima student baru, harusnya setiap pihak itu sudah tahu apa yang dibutuhkan untuk step selanjutnya gitu. Bagus. Sedangkan kebiasaanku kalau di tidak Indonesia mempersulit. itu ya mesti aku tuh harus fotokopi sendiri. Dan itu taunya ketika aku sudah sampai di tempat pendaftaran, nanti baru dibilangnya, kamu mesti fotokopi ini, kamu mesti kopi ini, begitu baru disampaikan begitu. Jadi hal ini meskipun simple ya, tapi itu sangat berkesan sama aku. Betul, sangat-sangat ini. Thank you. Ya, jadi itulah pengalamanku yang aku dapat dan berkesan. Mantap. Dan juga sebuah hal baru yang aku dapatkan ketika aku di Malaysia selama 10 hari ini. Mungkin ke depan aku bakal dapat hal baru lagi dari Malaysia. Pastinya, ini 10 hari loh. Kita tunggu saja pengalaman baru apa saja yang bisa aku dapatkan di Malaysia. So, jadi itu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Durian Bekti, bye-bye. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Wow, 10 hari di Malaysia tapi merasakan hal yang berbeda selama berada di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia. Apalagi medical check up-nya luar biasa ini teman-teman ya. Pelayanannya bagus dan ramah. Daripada tutur kata dari kakak ini, pelayanan di Malaysia tuh medical check up-nya itu luar biasa ramah teman-teman. Ini yang membuat saya berkesan juga meskipun saya tidak merasakan, dengan cara saya melihat tutur katanya itu luar biasa. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Karena selama saya check up di Indonesia
di baik itu di kesehatan dan sebagainya. Kadang jutek cuek, kadang ya simple nanya wes gak, pokoknya ya nggak tahu lah, luar biasa pokoknya ya. Apalagi makanan, apalagi eh, transportasi, kendaraan dan lain sebagainya, luar biasa Malaysia ini. Oke, itulah Fitrus Nadine. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share seperti biasa. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.